Halo lagi semua, apa kabar ya teman-teman? Ya kan, welcome back to my new video today ya. Mhm. Nah, hari ini saya akan sedikit mungkin sharing ya teman-teman tentang saya punya apa tuh kehidupan ya, begitu ya. Ini mungkin di awal dari pas saya nonton videonya ini uh, Deddy Corbuzier ya mengenai haters ya, gitu. Ya kan, ternyata tuh ya haters bisa bisa apa tuh ternyata bisa orang tua sendiri juga ya, begitu. Jadi saya juga agak sedikit apa tuh uh, quite surprise ya gitu by his honesty ya, begitu, bahwa ternyata tuh haters itu bisa apa tuh bisa jadi orang tua sendiri ya. Karena ini juga mungkin saya juga udah lihat banyak-banyak kasus ya, yang walaupun di luar dan di Indonesia ya teman-teman ya, kan, bahwa tuh ya memang orang tua tuh bisa juga membenci anaknya sendiri ya teman-teman, begitu. Memang kita tahu secara umum pastilah orang tua mana yang nggak sayang sama anaknya ya, begitu, umumnya sih begitu ya. Tapi ada pengecualian ya teman-teman, begitu. Nah, misal kayak contoh, uh, ibunya udah hamil, nah mungkin anaknya juga tidak diinginkan ya, nah jadi coba diaborsi atau bagaimana, sampai itu ada yang menamakan ya anaknya itu dengan kata-kata yang tidak, dengan mungkin kata-kata yang tidak pantas ya teman-teman, gitu. Jadi mungkin dia saking tidak ingin anaknya semenjak di hamil ya di perut ya, sampai anaknya itu akhirnya lahir dicoba diaborsi atau bagaimana, tidak bisa terbuang ya, jadi sampai anaknya juga terlahir begitu juga dinamakan dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Ini saya tahu dari mana teman-teman, karena saya ngelihat ada peraturan ya, peraturan dari pemerintah atau dari bagian ya pemerintah lah ya, bahwa tuh ada sebagian kata-kata tidak boleh digunakan untuk menamakan anak sendiri ya, begitu. Jadi ada peraturannya. Itu saya juga kaget ya pas saya ngeliat kok peraturannya tuh kayak begini gitu. Kayak nggak mungkin lah ada orang tua bisa menamakan anaknya misalnya kata-kata yang tidak pantas ya, atau kata-kata vulgar ya, begitu teman-teman. Nah, jadi saya juga kaget ya, karena nah ini ya, kasus ini salah satu yang saya kasih contoh ya teman-teman. Dan belum lama ini juga di luar, tepatnya di Singapura ya, kan, juga ada seorang ayah ya. Nah, dia coba membunuh anaknya sendiri ya teman-teman ya, begitu. Memang ini anaknya ini kasusnya tadi awalnya saya juga nggak ngerti ya, kenapa dia mau membunuh anaknya ini. Anak laki-lakinya kurang lebih umur 11 tahunan lah ya. Ada kembaran, kalau nggak salah kembar ya kan, dua anak laki-laki kembar. Jadi satu yang coba udah jatuh ke got ya, gotnya agak dalam ya kalau di Singapura ya. Nah, udah gitu satu lagi dia sengaja menjebloskan yang satu lagi juga sama yang udah terjatuh. Jadi anaknya ini kembar teman-teman ya. Jadi ini kasusnya belum kurang lebih tahun kemarin ya gitu. Nah, jadi saya juga nggak ngerti tadi awal kenapa ya orang lain aja ingin punya anak ya, apalagi susah. Kadang-kadang kebanyakan orang zaman sekarang susah mau punya anak ya, banyak masalah ya, ya kan. Nah, ini berbalik udah punya anak umur 11 tahun, anaknya dua laki-laki lagi. Tapi kenapa ingin membunuhnya gitu? Tadi saya tidak tahu, tapi pas ujungnya, pas beritanya itu udah beredar kemana-mana, baru terbongkar rahasianya bahwa tuh ternyata anaknya ini dua-duanya autis ya, begitu, ya kan. Nah, anaknya ini laki-laki ya kan. Jadi bapaknya ini tadinya kan kerja ya, sama istrinya lah, pasti kerja ya, suami istri ya. Tapi karena anaknya ini laki-laki, jadi si bapaknya ini terpaksa harus diem di rumah, ya kan, harus berhenti kerja, ya kan. Mungkin di luar di Singapura itu susah lah, ada banyak membantu atau bagaimana juga lebih mahal lah. Jadi terpaksa bapaknya ini harus diem di rumah, ya kan. Nah, ibunya terpaksa kerja. Jadi mungkin ini bapaknya ini merasa tuh dari sejak lahir atau sampai umur 11 tahun itu ya, dia merasa tuh terbebankan ya. Jadi dia mencoba untuk uh, apa tuh get rid of his sons ya, begitu, dua-duanya lagi. Jadi akhirnya ini kasusnya uh, apa tuh terbuka ya, begitu, sampai jadi bapaknya ini diancam hukuman ya, penjara atau bagaimana. Nah, kasus abis itu udah kasusnya juga udah nggak bikin di publik lagi gitu. Pertama-tama sih juga kaget ya gitu, mungkin dari sini itu kasusnya mungkin agak sedikit ditutupin ya, begitu. Jadi nggak terlalu become too public ya teman-teman, begitu ya kan. Jadi banyak lah ya, maksudnya orang tua ya yang mencoba tuh mencelakai atau
menghilangkan ya, atau mungkin mau membunuh anaknya sendiri ya teman-teman, untuk berbagai alasan lah ya, yang begitu ya kan. Nah itu yang dari luar ya. Nah sekarang ini mungkin ya saya juga ingin mungkin ya untuk ingin sedikit sharing mungkin tentang kehidupan yang lebih zoom in lebih family ya, my own family mungkin ya teman-teman ya. Begitu kita kadang-kadang kita juga mungkin baru sadar, oh ternyata bapak sendiri ya kan ada minta perjanjian misalnya pesugihan atau bagaimana ya kan, sehingga tuh anaknya tuh dampak kena ke keluarganya sendiri ya, begitu ya kan. Susah untuk, jadi akibatnya tuh misal pesugihan itu kayak permintaan secara untuk kekayaan atau sebagainya teman-teman ya. Ini saya juga baru, semakin saya tambah ada umur semakin saya baru lebih mengetahui ya, begitu ya kan, tentang contract base punya transaksi ini dengan jin atau dengan iblis atau dengan setan ya teman-teman, begitu. Akibatnya anak-anak semua bakalan bisa susah ya, agak sedikit susah, maksudnya agak susah maju atau susah sukses ya teman-teman ya. Tapi si bapaknya ini dia sukses sekali gitu teman-teman ya kan. Nah begitu, itu juga suatu dampak dari orang tua yang mau mencelakai anak-anaknya juga ya. Nah gitu, dia selalu menasihati anak-anaknya tuh, lebih baik bantu papa aja ya, jangan kerja sama orang lain atau bagaimana gitu ya kan. Ya, mungkin anak-anaknya juga berasa, kenapa kerja sama orang lain itu kok selalu diberhentiin ya, secara berapa bulan nggak pernah tuh karirnya tuh nggak pernah bisa terbang gitu ya kan, selalu tuh udah kerja berapa bulan diberhentiin, kerja berapa bulan diberhentiin, begitu. Jadi sebagai anak-anak kita juga berasa ya teman-teman, begitu ya kan. Nah jadi ini saya cuma hanya mau kasih lihat ya teman-teman bahwa tuh ya mungkin dengan kasus begitu ya karena ada juga ya orang tua yang bisa ngiri sama kesuksesan sama anaknya teman-teman ya kan. Ini saya juga pribadi, saya juga merasakan ya, begitu. Saya juga banyak saudara ya kan. Saya ada beberapa saudara lah, tentu dari kita orang mungkin ada yang lebih sukses, ada yang lebih kurang sukses ya, waktu dari awal ya sampai sekarang ya, begitu. Jadi orang tua itu pun kadang-kadang bisa menunjukkan dia punya bias ya, atau dia punya anak favorit atau bagaimana gitu teman-teman ya kan, begitu. Jadi di matanya dia itu, misalnya seorang ibu ya, dia lebih dia misalnya dia dikasih tahu sama orang pinter atau bagaimana bahwa tuh anaknya yang ini loh yang bisa kaya, yang bisa menyelamatkan keluarganya nanti atau bagaimana gitu ya kan. Jadi dia berpikir tuh dengan tidak masuk akal lagi ya, dengan fanatik itu jadinya, begitu. Jadi anak ini ya kan, bagaimanapun anak ini benar gitu perbuatannya ya kan, padahal rusak berat ya, begitu. Anaknya juga dari kecil udah belajar merokok dari teman-temannya ya kan, nggak mau kuliah ya kan, susah belajar juga ya kan, hanya maunya tuh hidupnya maunya tuh enak itu ya, begitu ya kan, minta uang sama mamanya gitu teman-teman ya kan, begitu ya kan. Jadi kadang-kadang tuh kita ngelihat kok ini ya, nah sedangkan ada anak-anak yang lain coba mau berusaha ya, berusaha maju ya kan, gimana gitu, coba jalanin apa gitu kan, part time atau bagaimana gitu, jalanin. Kita selalu dalam hidup kita harus berusaha maju ya teman-teman, begitu ya kan. Nah jadi tetap berbalik, ibu ini dia sama anak yang lain ya, walaupun anaknya itu tiap bulan kasih dia uang ya, berbakti apa ya, tapi dia tidak bisa melihat gitu. Dia hanya bisa melihat bahwa anaknya ini yang diramalkan gitu ya, bahwa tuh bisa menyelamatkan dia, itu yang bakalan paling kaya lah gitu antara semua anak, begitu. Jadi pikiran-pikiran begitu ya memang itu hal yang lain ya teman-teman, tentang fanatik ya, tanya orang pintar apa, tapi saking begitu jadi dibutakan ya sama anak yang berbakti, yang benar-benar membantu mau berusaha dan udah menunjukkan kesuksesannya. Berbalik dia tidak begitu mengapresiasi gitu teman-teman, begitu ya kan. Orang tua sendiri ya teman-teman, begitu ya kan. Ya saya rasa saya nggak perlu terlalu
apa nih, elaborate terlalu jauh ya teman-teman sendiri mungkin bisa melihat lah, gimana mungkin kita sadar bahwa oh ternyata orang tua sendiri tuh dia sudah mungkin ya dia sudah berubah lah ya gitu ya kan, terhadap masing-masing anaknya gitu ya. Kita biasa dari kecil merasakan tuh orang tua ya mensupport, membela ya, tapi pas udah dewasa mereka juga bisa berubah ya begitu ya kan, bisa berubah tuh mungkin drastis ya begitu ya kan. Saya cuma hanya mau sharing ini, cuman inilah apa teman-teman, mungkin teman-teman belum mendapatkan gambar secara full ya kan. Saya juga nggak mau terlalu apa tuh muter-muter ya begitu teman-teman ya kan. Nah kita to the point aja ya, mungkin seperti yang si apa tuh Dedi bilang itu ya, Bubusir, bahwa tuh oh ternyata orang tua sini bisa jadi haters ya atau bagaimana. Iya ya kan, itu memang benar sekali, saya support ya dia punya statement ya begitu, karena saya pribadi saya juga mengalaminya ya begitu, perbuatan orang tua sendiri. Nah sekarang kita maju ke depan, kita hanya bisa melihat oh kita sudah tahu ya begitu, nggak apa-apa ya kan. Nah ternyata orang tua sendiri juga udah bisa, udah berubah ya begitu. Jadi sebagai anak kita hanya ingat dedikasi sama jasa budi orang tua aja ya gitu, nggak perlu ada rasa apa tuh benci dan kesel ya kan. Nah tapi kita udah tahu oh dia berbuat begitu ya kan. Nah sekarang ini ya kan, walaupun kita sebagai anak kita mencoba ya untuk memberi yang terbaik terhadap orang tua sendiri ya teman-teman begitu ya kan. Mungkin karena dalam kasus saya ini mungkin ya dia melihat ada anak lain yang lebih berhasil dan lebih sukses ya daripada yang lainnya, jadi dia lebih pro ke anak itu ya begitu. Jadi anak mana yang lebih secara materi bisa memuaskan mereka, jadi mereka lebih pro gitu, walaupun ya anak yang lain juga coba berusaha untuk menyenangkan orang tuanya teman-teman begitu ya kan. Kalau dari saya punya apa nih pengalaman pribadi saya teman-teman ya begitu ya, kita hanya lihat ke depan, kita keep apa kita forward thinking aja ya begitu. Nah kan kita sudah tahu ya udah begitu, sebisa mungkin ya kan yang di atas juga matanya juga bisa terbuka ya teman-teman. Begitu aja sih dari video saya kali ini ya. Thank you for watching teman-teman ya. Hopefully to be able to see you in my next video. Okay, bye bye.